4. Pengambilan keputusan yang semakin baik. Banyak pengelola bisnis yang melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan sumber informasi berdasarkan ramalan, perkiraan, atau bahkan keberuntungan. Dan alhasil, produksi barang dan jasa menjadi berlebihan atau bahkan kekurangan, mengalokasikan sumber dayanya yang tidak tepat, serta respon yang lamban. Kelima adalah keunggulan kompetitif, di mana melakukan kegiatan atau sesuatu yang lebih baik dari pesaing dengan membayar lebih murah untuk produk yang lebih bagus dan respon yang cepat serta terkini terhadap pelanggan dan pemasok. Yang keenam adalah kelangsungan usaha. Perusahaan berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena perusahaan memang membutuhkannya untuk melakukan bisnis, dan kadang kebutuhan ini didorong oleh perubahan dalam industri. Siapa, kapan, dan di mana? Siapa? Siapa yang membuat bisnis UPS atau United Parcel Service? Jawabannya adalah Jim Casey dan Claude Ryan. Kapan? Kapan bisnis UPS dimulai? Pada tahun 1907. Di mana? Di mana bisnis UPS ini berada? Jawabannya di Amerika Serikat. Apa saja teknologi informasi yang dikembangkan oleh perusahaan UPS? UPS terbukti mampu menjadikan pemimpin di sektor layanan pengiriman barang berukuran kecil meskipun berkompetisi secara ketat melawan FedEx dan Airborne Express dengan cara berinvestasi lebih besar di bidang teknologi informasi terkini. UPS menghabiskan $1 miliar tiap tahunnya untuk meningkatkan pelayanan pelanggan agar lebih baik lagi. Bermula dari stiker barcode berisi tentang informasi mengenai pengiriman, tujuan serta kapan seharusnya barang tersebut sampai. Pelanggan UPS dapat mengunduh dan mencetak label untuk menggunakan perangkat lunak milik UPS yang dapat diakses di web UPS. Informasi dari label atau pintar sudah ditransmisikan ke salah satu pusat komputer UPS Menwa, New Jersey, atau Alpharetta, Georgia, kemudian dikirim ke pusat perindustrian terdekat. Lanjutannya, ada 340 metode yang dikembangkan oleh insinyur perindustrian untuk mengoptimalkan kinerja setiap pekerjaan dari pengangkatan dan pemuatan barang sampai memilih barang dikirim di dalam truk. Poin ketiga, hal pertama yang dibawa oleh supir yang membawa barang UPS adalah komputer genggam yang sering disebut Delivery Information Equation Device atau yang disingkat sebagai DIAD atau DIAD, yang dapat mengakses jaringan telepon seluler nirkabel setelah perangkat dinyalakan. Rute mereka diubah atau diunduh pada perangkat tersebut. DIAD secara otomatis merekam tanda tangan pengguna jasa UPS berkaitan informasi penjemputan dan pengiriman. Lanjutannya pada poin keempat. Pelanggan UPS juga dapat mengakses informasi dari situs web perusahaan menggunakan komputer pribadi atau handphone. UPS bisa diakses di iPhone, di BlackBerry, Android. Pada poin kelima, UPS juga menyediakan alat bantu bagi pelanggan, seperti sistem Kisco untuk mengadopsi fungsi-fungsi yang melekat pada UPS seperti menghitung dan merinci biaya ke dalam situs web mereka sendiri. Poin keenam, ada sistem berbasis web post sales order mengelola jasa pesanan dan persediaan secara global, seperti perusahaan pabrikan elektronik berteknologi tinggi, industri penerbangan, industri peralatan kesehatan, dan pemesanan bisa dilakukan secara online. Pada poin ketujuh, UPS telah dimiliki pendayagunaan dari kemampuan global mengelola logistik dan manajemen rantai pasokan dengan membentuk divisi solusi rantai pasokan atau UPS Supply Chain Solution yang memberikan perusahaan dalam rantai tersebut paket lengkap dan standar besarnya biaya yang dibutuhkan. Pelayanan ini meliputi rantai pasokan, biaya pengiriman, biaya bea cukai, jasa surat menyurat, multitransformasi, dan jasa keuangan. Dua poin terakhir, pada 2006, UPS menerapkan rantai pasokan untuk perusahaan obat-obatan dan peralatan medis. Yang kedua, UPS bekerja sama dengan Pratt dan Whitney, pemimpin pangsa pasar industri perancangan, pembuatan pelayanan mesin pesawat terbang, sistem penggerak pesawat Antartika, dan industri gas turbin.
mengelola kantor pusat distribusi di Georgia yang memproses 98% suku cabang yang digunakan oleh Pratt dan Whitney dalam membongkar mesin jet untuk dikirim ke dunia UPS bersama-sama dengan mengelola 2.500 jenis suku cadang pelayanan dan melayani 1.400 pesanan. Di sini UPS bertugas sebagai memeriksa kualitas barang setiap suku cadang yang baru tiba berdasarkan blueprint atau contoh barang. Bagaimana UPS dapat bersaing secara global? Yang pertama, dengan melakukan investasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi terkini, dengan tetap mengelola biaya rendah dan mengorganisasikan kembali operasi keseluruhannya. Yang kedua, penggunaan fitur penelusuran paket otomatis, sehingga dapat mengatur ulang rute pengiriman barang di sepanjang proses pengiriman barang tersebut. Yang ketiga, menggunakan fitur scan barcode yang berisi informasi detail pengiriman, tujuan, serta kapan barang tersebut sampai. Yang keempat, memberikan semboyan pelayanan terbaik dengan harga murah dan diimbangi dengan teknologi Delivery Information Acquisition Device atau DIAD, yaitu pengemudi menggunakan komputer tangan saat pengambilan dan pengiriman barang. Pencapaian UPS dalam bersaing secara global. Untuk yang pertama yaitu memiliki pendayagunaan dari kemampuan mengelola jaringan global yang mengelola logistik dan manajemen rantai pemasok atas perusahaan lain. Untuk yang kedua yaitu telah menerapkan rantai pasokan untuk perusahaan obatan dan peralatan medis. Yang ketiga yaitu melakukan pelayanan berupa perancangan dan pengelolaan rantai pasokan, biaya pengiriman, biaya cukai, jasa surat menyurat, multi transportasi, jasa keuangan, dan jasa logistik. Untuk yang keempat yaitu memiliki Cisco yang memiliki alat bantu pelanggan untuk menghitung dan merincikan biaya ke dalam situs web mereka sendiri tanpa perlu mengunjungi situs UPS agar menghindari overload traffic pada jalur internet situs UPS. Kenapa UPS mampu bersaing dengan teknologi informasi? Karena melalui sistem penelusuran paket otomatisnya, UPS dapat mengawasi bahkan mengatur ulang rute pengiriman barang di sepanjang rute pengiriman barang. Pada berbagai titik di sepanjang rute pengiriman barang, perangkat barcode mengirim informasi yang terdapat pada label barang yang akan dikirim dan memberi masukan data mengenai kondisi terkini barang yang dikirim ke dalam sebuah pusat komputer. Selain itu, UPS juga berinvestasi dalam jumlah besar di bidang teknologi informasi terkini, dengan tetap mengelola biaya rendah dan mengorganisasikan kembali operasi keseluruhannya. Oleh sebab itu, UPS mampu dan berhasil dalam bersaing dengan teknologi informasi.